Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yes. Kami mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Kami tahu di atas kenyataan hidup kami masih ada Tuhan yang besar. Sebesar apapun keadaan hidup kami tidak perlu takut. Karena Engkau sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Ketika kami jatuh, Engkau menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat sehingga kami tidak akan hancur Tuhan. Engkau izinkan kami melewati semua keadaan yang buruk bukan untuk menghancurkan. Tapi kami akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan di depan itu jauh lebih besar dari rasa sakit kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita ya. Terima kasih buat kesaksiannya yang begitu menguatkan kita semua ya. Tadi Bu Feby nggak cerita ya, siapa yang jadi wanita tobatnya. Orang Kristen, sementara dia waktu terjadi prahara dia orang Buddha ya. Jadi sempat kepahitan ya sama orang Kristen ya. Dia pikir orang Kristen haleluya puji Tuhan ambil suami orang ya. Makanya yuk kita hari ini percaya kalau kita dengar kesaksian ini, kita ini sadar bahwa di tengah keadaan saudara yang buruk hari ini, kita semua banyak orang yang datang sama saya hari-hari ini ngalami stres depresi. Ya, bukan hanya masalah suami, masalah keuangan, lebih-lebih hari ini ketika semuanya naik. Kita semua bingung saudara, tapi kita percaya bahwa di atas kenyataan hidup saudara yang hari ini arahnya mungkin buruk, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang besar. Tuhan yang tetap berdaulat atas jalan yang buntu. Itu judul khotbah saya hari ini ya. Kita buka dulu sebelum kita ngerti apa sih yang kita perlu fokus hidup di akhir zaman ini. Yuk kita buka dulu. Manusia itu hari-hari ini seperti ini loh saudara. Mazmur 39 ayat 7. Mazmur 39 ayat 7 ya. Kita baca. Ia hanyalah, nah ianya manusia ya. Mazmur 39 ayat 7. Apa saya yang salah ya? Betul kok. Ia hanyalah bayangan yang berlalu ya. Lihat ya, manusia itu bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Jujur hari-hari ini banyak kehidupan anak-anak Tuhan termasuk hanya mempeributkan perkara yang sia-sia, fana loh saudara. Saudara pusing uang, toko sepi, ya PHK, hartamu mulai merosot, depositomu, tabunganmu tidak sebanyak lagi. Keadaan rumah tangga yang dulunya harmonis karena masalah bertubi-tubi membuat pasangan hidupmu mulai berubah. Dan ini yang hanya dipeributkan manusia yang firman Tuhan berkata semua ini fana. Tapi Tuhan itu sudah tahu kalau yang fana ini tidak perlu dipusingkan. Hari ini alangkah baiknya kita itu fokus sama yang punya nilai kekal itu tadi. Di balik perkara yang terjadi di dunia ini yang kelihatannya hanya masalah keuangan, rumah tangga, kesehatan ya. Tuhan itu punya rencana supaya saudara mulai hari ini jangan ribut terus. Urusan dunia terus sampai depresi, bunuh diri hanya karena urusan dunia. Kita tahu bahwa ketika kita hari ini menimbun, kita mati itu loh, tidak ada yang dibawa satupun. Kita percaya hari ini yuk
Kalau hari ini saudara sedang mengalami yang fana-fana ini lagi digoncang, yang membuat saudara pusing keuangan, dipikiri terus suami kapan kembali, uangku kapan kembali, maka saudara tidak akan melihat sesuatu yang punya nilai kekal. Dan kita baca dulu Wahyu 3 ayat 7-8. Ini yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus. Lihat ya. Tuhan berkata yang benar itu ini loh, yang memegang kunci Daud ya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kalau hari ini suamimu masih ditutup, jalan berkat masih ditutup, itu artinya saudara dan saya hari ini jangan pusing terus. Tuhan, pintunya kapan buka? Dia tahu waktunya kapan buka pintu saya, pintunya Feby, pintunya Pak Johan, Bu Erni. Dia tahu waktu yang tepat. Tapi yang Tuhan mau lihat ayat 8-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah ya, ini kata kunci saudara. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi hari ini jangan terus fokus sama pintu yang masih ditutup. Tapi Tuhan ingatkan gini, lihat. Engkau hari ini kelihatan jalanmu buntu, benar-benar engkau diperhadapkan laut, belakang tentara engkau sudah tidak bisa apa-apa. Tidak jadi masalah Tuhan berkata. Tapi ketika engkau tetap tahu bahwa berjalan bersama aku, suatu kali lihat. Di depan itu ada pintu yang sudah aku sediakan yang tidak dapat ditutup oleh masalahmu hari ini. Keadaanmu boleh hancur, tapi lihat Tuhan berkata, jangan lihat yang masih aku tutup, tapi lihat yang di depan. Aku sudah membuka pintu buat setiap orang benar yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Kira-kira di balik keuanganmu yang hancur hari ini, rumah tanggamu yang sudah tidak punya dasar untuk berharap, engkau di PHK, ada tidak pintu yang Tuhan buka di depan? Kenyataanmu boleh hancur, tapi kenyataan realita kehidupan saudara dan saya, pasti ada satu pintu yang hari ini belum kau lihat, tapi Dia sudah sediakan pintu yang terbaik. Amin. Amin saudara. Lihat kata berikutnya. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Kira-kira Tuhan tahu tidak? Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku ini sudah tidak tahu loh Tuhan. Kalau lihat stok tabunganku, lihat semua depositoku, aku sudah tidak tahu aku sampai kapan aku bisa bertahan. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Keadaan Bu Feby, saya yang mungkin ngalami masalah rumah tangga, sampai suami enggak bisa dihubungi ya, menurut Bu Feby enggak bisa dihubungi. Kalau hari itu dia memikirkan dengan keberadaannya dia, dengan kekuatan dia, mungkin Bu Feby sudah bilang gini, nyerah aja Tuhan, WA aja enggak bisa dihubungi, diblok semua. Kira-kira pintu ini bisa enggak dilewati? Tapi hari ini ketika dia bertahan, enggak gampang saudara. Tanya Bu Feby. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah sediakan pintu, terbuka enggak pintunya? Terbuka loh. Bahkan jauh lebih baik.
Kemarin dia cerita, anaknya dapat gaji di tengah krisis. Orang sulit dapat pekerjaan, gajinya besar. Secara akal, enggak mungkin saudara. Di tengah resesi ini ada satu pekerjaan yang menyediakan gaji yang besar dengan mudahnya. Lah kalau Tuhan yang buka pintu, mau dunia jungkir balik, Tuhan buka pintumu, siapa yang bisa menghalangi? Itu sebabnya hari ini yuk jangan ributkan yang sia-sia. Sudahlah, ributkan hari ini, fokus, ini yang Tuhan mau. Kata-kata berikutnya, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Yang Tuhan mau hari ini sudah. Keuanganmu masih tertutup, suamimu tambah becek no, tambah jengkel no. Tuhan tak puasai 40 hari setiap hari. Dalam nama Yesus berubah. Tambah boncek no Tuhan, gregetan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, apapun yang saudara lakukan dalam Tuhan, jangan fokus. Suami berubah, keuangan berubah, itu cuman urusan yang sia-sia, fana. Tuhan bilang gini, yang penting taat. Kalau enggak berubah ya taat firman-Ku terus. Pokoknya jangan sangkal. Sekali Yesus tetap Yesus. Beres. Jalani aja. Enggak lihat, jalani taat. Tuhan tambah mencekno. Tuhan bilang ini, ampuni, kasih senyum, kasih makan yang haujek. Jangan kasih racun, obat urus-urus. Kasih terus senyum tiap hari Tuhan. Iya. Sudah disiapin makanan, saya dimaki-maki katanya makanan ndak enak, pu haujek, ndak apa-apa. Tuhan bilang gini, taat. Dibilang pu haujek ya masain terus, sudah kasih senyum, pulang disiapin makanan, handuk, semua yang terbaik. Karena Tuhan bilang gini, aku sudah buka pintu, tapi yang aku mau engkau tetap taat. Kalau engkau berhasil taat dan tidak pernah menyangkal namaku, engkau tidak marah, kecewa, walaupun kau sudah puasa 40 hari, tapi keadaannya tambah parah, engkau tetap setia, maka percayalah, pintu yang dibuka Tuhan itu akan pintu-pintu yang membuat saudara nanti kaget saudara. Hasilnya itu melampaui akal kekuatanmu. Kok bisa ya? Ini suami yang modelnya seperti itu loh. Berubahnya sekarang ada banyak loh kesaksian. Suaminya berubah luar biasa. Keuangannya diberkati Tuhan luar biasa. Di tengah masa sukar Bu Eli. Iya. Kenapa? Karena taat. Yuk kita lihat perjalanan bangsa Israel ya. Kita mau belajar dari Keluaran. Bagaimana Tuhan berdaulat di atas jalan yang buntu. Kita baca. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 terlebih dahulu ya. Kita baca Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, lihat ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kita berharap Tuhan cepet toh, Tuhan cepet tuh, sakit kabeh Tuhan. Duri dalam daging ini kalau keuangan tidak dipulih-pulihkan terus, suamiku terus seperti ini, Tuhan tidak enak Tuhan. Tapi lihat, siapa yang puter jalan saudara? Tuhan tahu enggak? Gampang enggak kalau mau tuntun saudara? Ini loh suamimu balik, ini loh keuanganmu tak berkati, usahamu rame, pekerjaanmu cepat dapat ganti. Gampang enggak buat Tuhan? Tapi ini loh yang Tuhan lakukan. Dia tahu itu jalan tercepat. Tapi Tuhan enggak lakukan. Sebab firman Allah
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Hari ini percayalah, Tuhan itu tahu kalau semua dikasih instan, nanti saudara tidak cepat pulih secara rohani. Saudara akan gampang jadi orang yang hari ini rapuh, dikendalikan iblis. Orang Kristen dari dulu sampai sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Mulutnya ya kasar, marah-marah ya, hubungan intim ya ndak ada sama Tuhan. Lihat ya ayat 18. Kita baca sama-sama. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Hari ini jangan marah, yang masih ada di padang gurun nikmati saja. Kenapa? Karena ini kehendak Tuhan. Tuhan tahu kalau engkau dipercepat waktunya, engkau tidak akan bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau hari ini Tuhan bawa kita putar di jalan padang gurun dengan siap berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ketika saya merenung firman ini, Tuhan seperti ingatkan saya, Eli, kamu ini punya kekuatan untuk hari ini bisa jadi berkat. Itu salah satu karena engkau aku paksa melewati jalan yang bukan cepat. Engkau melewati padang gurun 10 tahun lebih, tapi hari ini aku melihat engkau punya kekuatan untuk berperang menjadi laskarnya Kristus, bukan lagi tentara Israel yang letih. Hanya ngurusi suami, nangisi suami, tapi tidak berubah-berubah. Tapi lewat padang gurun saya bersyukur Tuhan tidak bawa saya ke jalan yang dekat. Justru melewati padang gurun ini saya ketemu Tuhan. Saya bisa benar-benar berubah. Sampai kalau orang bilang gini, kalau pasien ICU bawa ke Bu Eli pasti sembuh. Pasien yang sudah gawat darurat itu bawa ke Bu Eli. Kenapa? Karena saya sudah pernah ngalami di posisi jadi pasien ICU, saudara. Yang sudah gini, tiap kali lihat fakta, itu yang saya alami, saudara. Tuhan cepat kasih saya jalan cepat, walaupun tiap kali lihat berita, lihat fakta, selalu saya tarik nafas. Tuhan, kuat gak Tuhan? Ditambah lagi sama iblis, besok lagi berita buruk. Lama-lama putus, saudara. Untung saya tetap cepat tanggap sama Tuhan. Saya ambil posisi dari yang tadinya langsung haleluya Tuhan, puji Tuhan. Besok datang lagi berita buruk, iblis kasih ketemu lo suamimu berdua dumosa. Oh haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu pasti jalan padang gurun itu jalan yang terbaik. Tuhan bilang gini, kalau kamu jalannya cepat, kamu tidak akan kuat, Eli. Hari ini aku latih engkau jadi serdadu militerku yang siap bertempur dengan iblis di akhir zaman. Nyelamatin banyak jiwa-jiwa. Lah kalau kamu cuman bisanya orang yang kamu tolong ya mati semua. Tapi waktu saya bisa kuat, hari itu saya bangun kekuatan sama Tuhan. Saya abaikan yang urusan sia-sia. Saya bilang gini, iya ya, nangisi suami kok bodoh ya. Lah suami saya enggak sedih kok saya nangis. Jujur, hari itu seperti keadaan hidup saya dibuka matanya gini. Lah kamu nangisi suami, suamimu seneng-seneng kok. Jalan-jalan halan-halan, makan halan-halan, kamu enggak diajak. Sementara kamu di rumah gini.
bodoh siapa? Iya ya Tuhan, bodoh ya. Itu cuman urusan fana. Tidak punya upah dalam kerajaan surga. Tapi waktu engkau berjalan makin kuat, aku semakin percayakan engkau perkara yang jauh lebih besar. Amin. Yuk berikutnya ayat yang ke-21. Ya, jadi poin yang pertama, Tuhan berdaulat di atas jalan padang gurun itu karena Dia sudah berjalan. Yuk lihat Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kira-kira waktu keadaanmu ngap-ngapan, padang gurun, Tuhan di belakang saudara atau di depan? Di depan loh saudara. Nggak mungkin saudara dibiarkan terkapar satu hari. Lawong ini loh Tuhan sudah ngomong, siang ada tiang awan, malam tiang api, sehingga engkau pasti mampu. Satu hari tiang awan, tiang api. Besok ngadepi keadaan buruk, Tuhan tetap ada di depan. Dan Tuhan bilang gini, ini loh pintunya sudah ada. Kamu jangan berdiri terus di situ. Pintu yang aku buka itu sudah ada di depan. Kamu kalau nunggui terus kapan pintunya dibuka, kamu tidak akan lihat nanti sampai ke pintu. Jalan no. Move on. Move onnya jangan cuma ngurusi yang sia-sia. Kapan suamiku kembali? Kapan suamiku kembali? Kalau itu yang saya fokusin, kira-kira saya jadi hamba Tuhan atau error? Error enggak? Error. Saudara ketemu saya bilang gini, kapan ya suamiku kembali? Bu, kapan suamiku kembali? Tapi percayalah ya. Yuk berikutnya Keluaran 14. Jadi yang pertama poinnya yaitu Tuhan berjalan di depan ya. Tuhan itu yang putar jalan hidup saudara, enggak usah takut. Yuk nanti dirangkum jadi satu. Keluaran 14 kita baca lagi 8 sampai 14 ya. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Kita percaya poin yang pertama tadi, Tuhan yang sengaja putar. Dia tahu cara tercepat, tapi sengaja saudara dibawa padang gurun. Tapi Tuhan bilang gini, tapi aku ada di depan, tenang ya. Aku di depan, pintumu sudah aku sediakan. Keluaran 14, yuk kita baca. Demikianlah Tuhan mengeraskan. Nah ini tidak enak, sudah diputar, masih masalahnya dikeraskan. Hati suamimu dikeraskan, tambah mencekno jengkel, aduh pengen tak racun, itu tambah tapi itu kemauannya Tuhan loh. Lihat ya, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir sehingga mereka mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel ini yang luar biasa. Kalau tadi posisi Tuhan di mana? Di depan. Sekarang lihat, orang Israel berjalan terus dipimpin oleh siapa saudara? Tangan. Hari ini sengaja dikeraskan, iya. Tapi Tuhan tetap ada tangannya enggak? Tangan yang dinaikkan tuh luar biasa loh kalau tangannya Tuhan. Lihat ya berikutnya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Orang kalau sudah di tepinya laut tuh kayak jurang. Seberapa banyak hari ini saudara sudah pada posisi di tepi laut? Aduh Tuhan, nek ndak mbok tolong, jegur aku ini. Nek ndak ditolong Tuhan, hari ini aku sudah ndak tahu, aku sudah masuk ke jurang yang dalam. Tapi lihat ayat berikutnya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Lihat ya. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Seberapa banyak kita sudah ada di ujung jurang, sepertinya saudara akan tenggelam. Saudara akan benar-benar di posisi yang sudah depan itu saudara, mungkin kalau saudara, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Waktu lihat depan saudara rasanya tidak punya pengharapan, lihat belakang lebih lagi. Aduh Tuhan, semuanya sudah habis. Keadaan di depan tambah parah. Semua yang di belakang membuat saudara ketika saudara mundur lihat ke belakang lebih lagi sangat ketakutan. Tapi lihat ayat berikutnya, yuk kita baca. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kuperbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jujur, manusia normal kalau depan itu sudah laut, belakang lihat tentara, kekuatan yang mengejar saudara begitu kuat. Saudara sangat ketakutan. Pikiran saudara apa? Mati, hancur, itu normal. Tapi lihat ya, 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Nah, kalau sudah itu mulai bersungut-sungut. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Berapa banyak orang yang berpikir, Tuhan, dulu rasanya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, enak loh Tuhan. Hidupku dulu tidak melayani Tuhan, tidak hidup jadi pelaku firman, kok rasanya lebih enak. Rasanya aku ingin kembali mengulangi masa lalu. Saya jujur, waktu saya buka rumah saya untuk persekutuan doa, itu awal prahara 2 tahun saudara. Baru saya diproses seperti rumah tangga saya sudah mau masuk jurang maut. Kaget saudara. Dan sempat gak saya marah sama Tuhan? Sempat. Saya bilang gini, dulu gak melayani Tuhan jadi wanita sosialita. Kok haujek ya Tuhan, enak. Lah sekarang loh Tuhan berubah ikut Tuhan kok kayak gini Tuhan. Rasanya rumah tangga saya mau hancur beneran loh Tuhan. Gak punya kekuatan dasar untuk berharap aku itu bisa lihat rumah tanggaku pulih. Ketakutan gak? Ketakutan. Tapi lihat kita baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ini yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Berdiri tetap itu tegak saudara. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Percayalah, kita ngalami proses itu cuman sesaat. Tapi nanti kebahagiaannya pasti selama-lamanya. Saudara menikmati pintu yang benar-benar pintunya Tuhan. Itu luar biasa. Makanya ayat ke-14 firman Tuhan berkata gini. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hari ini yuk masalahmu berat kayak apapun. Kalau Tuhan yang janji perang buat saudara. Kira-kira masalah saudara itu hancur apa pulih saudara. Masalahmu tambah kelihatannya di depan itu masa depanmu suram atau masa depan yang penuh damai sejahtera. Pasti. Karena itu 3 hal, yuk kita buka PowerPoint-nya.
bagaimana kedaulatan Tuhan ini loh saudara. Kita hari-hari ini sudah jangan fokus. Ingat kata Bu Eli, tidak boleh lihat sia-sia. Yang fana-fana itu diabaikan. Aku tahu ada yang kekal itu loh. Pintu kebahagiaan buat Tuhan. Buka PowerPoint-nya. 3 hal kedaulatan Tuhan. Nah ini. Kedaulatan Tuhan. Bukan ini, yang sebelumnya. Nah ini. Jadi hari ini ndak usah marah, ndak usah sungut-sungut, ndak usah bilang walaupun ini sudah jurang. Ndak akan Tuhan izinkan saudara jatuh. Tapi percayalah Tuhan yang putar jalan hidup kita, itu yang pertama. Jadi ndak usah bingung, Tuhan kok tambah parah, keuanganku kok tambah seperti ini. Ya sudah, ndak usah marah. Tuhan yang putar saudara. Kita tahu dia punya rencana yang jauh lebih baik dengan padang gurun. Yang kedua, Tuhan yang mengeraskan masalah kita. Saudara percaya hari ini suami keuangan masih dikeraskan, itu punya tujuan yang baik. Yang ketiga, Tuhan yang menutup. Itu tadi loh, laut, tentara. Saudara pada posisi sangat ketakutan. Kalau saudara tidak lihat Tuhan, saudara akan sangat depresi. Ada banyak orang Kristen minum obat penenang hari-hari ini karena untuk perkara yang sia-sia. Tapi ketika kita percaya dengan Tuhan berdaulat di atas jalan buntu, Musa datang buat kita pesannya. Yuk, siapa yang lagi depresi sangat ketakutan, jangan takut. Ada pintu yang pasti engkau akan nikmati di depan buat seisi rumahmu. Ini Tuhan berdaulat di atas jalan buntu. Tuhan pasti ada di depan saudara dan saya hari ini. Jadi jangan takut ya, berdiri tegap, tetap hadapi jalan sama Tuhan. Tuhan, hari ini belum lihat, jalan. Hari ini belum lihat, aku jalani. Tapi jalannya dengan benar. Ya, lihat ya, Tuhan memimpin kita dengan tangan yang dinaikkan. Jadi tetap tenang. Kalau dia berdaulat di atas jalan buntu, padang gurun jalani. Tuhan tetap ada di depan saudara, enggak usah takut. Hari ini kau masalahmu makin dikeraskan, makin parah Tuhan. Enggak apa-apa, Tuhan tetap memimpin saudara dengan tangan yang dinaikkan. Aman, aman pasti. Yang ketiga, loh Tuhan laut. Percayalah, janji Tuhan saat engkau tidak bisa buka jalan, aku akan datang berperang membuka jalan yang tertutup. Aku akan buka itu. Amin. Amin. Jadi tidak usah takut. Apa yang perlu saudara lakukan? 3 hal, yuk kita buka. Bagian kita sudah, nikmati. Haleluya, puji Tuhan. Jangan terus ambil sesak nafas. Nanti saudara akan kena jantung, darah tinggi, asam lambung, kumat semua. Kambuh semua. Kalau tiap hari cuman lihat fakta yang sia-sia, saudara cuman putus loh saudara, benar. Hari ini dengan sukacita, nikmati aja. Wong Tuhan yang puter. Tuhan yang keraskan, Tuhan yang tutup, ya bisa apa? Pintunya enggak kebuka ya karena Tuhan masih tutup, Tuhan masih keraskan, mau apa saudara? Ya lebih baik kita hari ini sukacita aja jalani, sudah berdoa, beriman, berharap. Ini loh yang Musa mau, perintah Tuhan, yuk jangan takut, berdiri tetap itu tegap. Ini loh. Fokus hanya kepada Tuhan, jangan lihat perkara yang sia-sia. Karena semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan itu ada di depan, dipimpin, dan Tuhan lagi berperang buat saudara dan saya. Yuk kita lihat bagaimana kita berdiri tegap ya. Jangan takut, yang pertama kita lihat. Kalau jangan takut, saya agak cepat ya, skip, nanti saudara baca sendiri Keluaran ini, saudara akan ngerti. Poin yang pertama, jangan takut. Kenapa? Nah ini. Karena itu tadi, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan lagi memimpin kita, Tuhan lagi berperang buat saudara dan saya. Jadi keadaanmu tambah buruk, tetap
pada kedaulatan Tuhan. Bukan Tuhan lepas tangan. Hari ini saudara berjalan di tengah masa sukar. 3 hal ini tetap ada loh. Jangan berpikir Tuhan itu jalan sendiri. Tuhan, aku ditinggal suamiku. Di mana Tuhan ya? Di mana Tuhan? Tuhan, aku ini bangkrut. Di mana Tuhan? Tetap Tuhan bilang gini dari atas, nak, aku di depanmu. Aku tetap pimpin, tuntun sampai engkau sampai di garis akhir. Aku bukan diem loh, aku perang loh buat kamu. Amin. Amin. Yang berikutnya, berdiri tegap ya. 1 poin selesai. Yuk berdiri tegap. Bagaimana kita berdiri teguh? Berikutnya PowerPoint. Nah ini. Kalau Tuhan yang membuka menutup pintu, ya sabar saudara ya. Kita percaya hari ini saya sudah rangkum dan saudara berusaha untuk membuka pengertian saudara secara gamblang. Gampang untuk dimengerti hatinya Tuhan. Sehingga ketika saudara keluar dari tempat ini, tidak ada orang yang seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut, isinya marah, isinya kecewa, hidup hanya depresi dan sangat ketakutan. Yang pertama, Tuhan menyertai saudara dan saya di padang gurun. Tuhan tetap pada posisi melindungi kita dari kekerasan hati Firaun. Dan Tuhan pasti membuat mujizat. Yang terakhir, baca Keluaran, bagaimana fokus kepada Tuhan. Kita baca dulu di Keluaran 14 ayat 30 dan 31 ya. Keluaran 14 ayat 30-31. Demikianlah pada hari itu, lihat ya, kalau sudah sampai di pintunya waktunya Tuhan, Tuhan itu selamatkan saudara. Yuk, jangan takut, mau di posisimu di tepi jurang, mau posisimu hari ini lihat ke belakang, kau sudah tidak punya apa-apa. Percayalah ayat 30 ini pasti terjadi pada hari itu. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Lihat ya, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Jadi PowerPoint saya yang terakhir, yuk kita percaya bahwa ketika kita fokus hari ini sama Tuhan, tidak ada ruginya. Sudah, jangan lihat cuman uangmu, rekeningmu diceki terus, handphone suami dicekin, WhatsApp semua rekening dicekin, tidak ada gunanya saudara. Hari ini yang punya kedaulatan ngerasin hati, nutup jalan saudara itu Tuhan. Dibawa puter ndak usah marah, ngucap syukur. Kenapa? Karena ini loh, tujuan Tuhan nanti pada akhirnya saudara itu akan lihat karya keselamatan Tuhan. Dahsyat, perbuatannya yang besar itu dahsyat. Bukan hanya perbuatannya yang besar, mujizat itu sudah jadi satu paket. Padang gurun, paket dikeraskan hati, paket jalan tertutup, dijalani aja, diambil. Ya wis Tuhan, ambil. Aku ndak ambil satu bagian. Hari ini padang gurun, oke. Besok sudah setia, makin parah, dikeraskan hati, oke. Sudah setia, malah jalan tertutup. Kira-kira ikut Tuhan tuh kalau ndak ngerti, jengkel ndak saudara? Jengkel. Padang gurun masih enak ya. Jalani padang gurun mungkin. Tapi kalau sudah dikeraskan, sudah setia, sudah taat, keadaanmu tambah parah. Harapan saudara berharap terus, keadaanmu baik malah jalan tertutup. Kira-kira jengkel enggak saudara? Marah enggak sama Tuhan?
sungut-sungut enggak sama Tuhan. Sudah enggak ikut Bu Eli ibadah, boncekno rasanya. Sudah doa, puasa, enggak makan, menderita. Hasilnya apa? Jalan tambah tertutup. Tapi ini loh saudara, fokus kepada Tuhan. Maka 3 paket ini nanti kalau sudah waktunya, di depan ada pintu yang Tuhan sudah buka. Tuhan bilang, nih lihat nak, di depan itu aku sudah buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh keadaan jalan yang tertutup rapat. Aku akan berikan karya keselamatanku. Engkau akan lihat perbuatanku yang besar dan mujizatnya. Amin. Yuk bangkit berdiri. Kita sudah selesai. Saudara pulang dari tempat ini jangan takut. Jalan buntu itu bukan jalan akhir. Amin. Tapi justru jalan di mana kita akan melihat kemuliaan, kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Pulang dari tempat ini hadapi padang gurun, nikmati seperti pesan saya. Padang gurun, oke Tuhan. Keras hati, oke Tuhan. Jalan, tidak ada jalan, oke. Sebentar lagi. Setelah 3 jalan ini saudara lewati, bukan hancur. Saudara akan lihat jalan keselamatan. Saudara akan lihat perbuatan Tuhan yang besar dan mujizatnya seperti kesaksian Feby. Amin. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Saya tahu ada banyak orang yang hari-hari ini ngalami sesak. Mungkin ada beberapa orang yang kalau malam sulit tidur. Ya, saudara perlu tahu jangan sulit tidur untuk perkara yang sia-sia. Hari ini yuk kita tidur aja rileks. Karena kita tahu kita ini lagi di top up Tuhan kekuatan jadi laskar Kristus yang tangguh di akhir zaman, punya senjata perang. Imanmu itu senjata perang saudara. Ya, jadi hari ini yuk kita hari ini tidak ada bisa apa-apa selain cuman ya Tuhan, aku tidak akan nyangkal firman-Mu. Aku mau taat aja. Kalau Tuhan suruh jalani proses ini, aku akan tetap berjalan. Amin. Yesus ada di tengah-tengah saudara. Amin. Kalau hari-hari ini engkau ngalami keadaan yang depresi, Jesus. Engkau begitu sangat ketakutan. Engkau melihat hari esokmu seperti masa depan yang suram. Percayalah firman Tuhan berkata, tidak ada masa depan yang suram. Lihat, justru aku sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Pintuku tidak akan pintu masa depan yang suram. Tapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, pintu yang Tuhan buka selalu pintu masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Terima itu saudara, tangkap secara iman. Walaupun engkau berkata, Tuhan padang gurun, kelihatannya keadaanku tambah buruk. Bahkan saat ini jalan itu tertutup laut Tuhan. Tidak mungkin aku bisa nyeberangi laut, gak mungkin aku bisa belah laut. Tapi Tuhan berkata hari ini, jangan takut, berdiri tetap. Lihat sebentar lagi keselamatan yang daripadaku Tuhan itu pasti tiba. Amin, amin. Aku berjalan di depanmu. Aku memimpin dengan tanganku yang kuat. Aku akan berperang buat engkau. Engkau cukup diam saja. Terima kasih Bapa. Melalui firman ini kami pulang, kami akan diubahkan paradigma kami. Kami tidak mau dengan ribut dengan perkara sia-sia yang fana. Ampuni kami, bertahun-tahun kami menghabiskan waktu hanya untuk ribut masalah keuangan, rumah tangga, masalah hari depan. Yang senyatanya engkau sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih Bapa.
Biarlah setiap anak-anakmu yang sakit siang ini Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Amin. Yang mengalami masalah keuangan, kami percaya kalau Tuhan yang membuka pintu keuangan kami, tidak ada yang bisa menutup. Engkau sendiri yang membuka setiap pintu-pintu keuangan, pintu-pintu rumah tangga yang lagi bermasalah. Engkau berikan anggur yang manis karena Engkau yang pimpin kami, Engkau ada di depan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan saat ini setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Every Nation, berkati Pak Beni dan Bu Ratna dalam pengembalaannya. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan hamba-Mu Tuhan, Engkau juga sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami mau beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, dan setelah kami mau beri yang terbaik Tuhan, kami percaya kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.